Gaji ke-13 PNS diisukan batal cair pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Terkait kabar yang beredar, pihak Kementerian Keuangan buka suara. Pihak Kemenkeu beri bocoran kapan gaji ke-13 PNS akan cair. Sebelumnya gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri dikabarkan akan segera dicairkan. Pembayaran gaji ke-13 untuk PNS diperkirakan dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Besaran gaji ke-13 PNS akan sama dengan kebijakan tahun lalu, yakni tidak diberikan secara full atau penuh. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021. Waktu pemberian bulan Juni idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni. Prinsipnya masih merujuk PP ini, ujar PIT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Namun baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta secara resmi kepada kementerian dan lembaga KL untuk menghemat anggaran belanja tahun ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada gaji ke-13 yang akan cair di awal Juni. Sontak hal ini membuat banyak PNS bertanya-tanya, benarkah gaji ke-13 batal cair? Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta mengatakan pencairan gaji ke-13 untuk PNS yang rencananya cair pada awal Juni akan tetap direalisasikan. Namun, komponen gaji ke-13 tanpa memasukkan tunjangan kinerja tukin pegawai. Diberitakan, gaji ke-13 PNS pada 2021 tidak mencakup tunjangan kinerja dan insentif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, komponen tunjangan kinerja tak dimasukkan lantaran masyarakat masih membutuhkan dukungan APBN untuk menangani pandemi COVID-19. Pemerintah, imbuhnya membagi-bagi anggaran untuk ASN maupun TNI Polri dengan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat rentan dan 40% masyarakat dalam klaster paling bawah. Akibat pandemi yang belum berakhir, pihaknya mengakui menambah pos anggaran yang sebelumnya belum dianggarkan, antara lain untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun, yang sebelumnya hanya Rp10 triliun. Subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar, BPUM, dan imbal jasa penjaminan UMKM. Asterisk golongan IA, Rp1.560.800, Rp2.335.800. Asterisk golongan IP, Rp1.704.500, Rp2.472.900. Asterisk golongan I, Rp1.776.600, Rp2.577.500. Asterisk golongan IT, Rp1.851.800, Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Asterisk golongan IA, Rp2.022.200, Rp3.373.600. Asterisk golongan IP, Rp2.208.400, Rp3.516.300. Asterisk golongan I, Rp2.301.800, Rp3.665.000. Asterisk golongan IT, Rp2.399.200, Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Asterisk golongan IA, Rp2.579.400, Rp4.236.400. Asterisk golongan IP, Rp2.688.500, Rp4.415.600. Asterisk golongan I, Rp2.802.300, Rp4.602.400. Asterisk golongan I, Rp2.920.800, Rp4.797.000. Golongan 4, asterisk golongan IVA, Rp3.044.300, Rp5 juta.
Asterisk golongan if Rp3.173.100 Rp5.211.500. Asterisk golongan IVC Rp3.307.300 Rp5.431.900. Asterisk golongan if Rp3.447.200 Rp5.661.700. Asterisk golongan IV Rp3.593.100 Rp5.901.200. Permintaan ini tertuang dalam Surat Edaran Terbaru terkait dengan penghematan belanja Kementerian Lembaga KL tahun anggaran TA 2021. Surat bernomor S408 MK 02/2021 tertanggal 18 Mei tahun 2021 itu ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan kesekretariatan lembaga negara. Penghematan belanja KL tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan tukin, hari raya THR, dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal. Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non-rupiah murni, BLU, sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan gaji ke-13. Disadur dari kontan.co.id, Menke mengimbau KL untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran penghematan belanja tahun anggaran 2021 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, JAK Kementerian Keuangan Kemenkeu paling lambat tanggal 28 Mei tahun 2021. Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan, sebagaimana bunyi surat tersebut. Di sisi lain, Menke menekankan seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja KL TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana Tribun Newsmaker kutip tribunpontianak.co.id dengan judul Gaji 132021 PNS dipotong, Menteri Keuangan Sri Mulyani keluarkan surat edaran terbaru, diperkirakan gaji ke-13 PNS akan cari tanggal 1 Juni tahun 2021. Disadur dari kompas.com, pemerintah memutuskan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh PIT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Bulan Juni, idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya kepada kompas.com, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Adapun subjek penerimanya yaitu 1. PNS 2. Prajurit TNI 3. Anggota Polri 4. Pejabat negara 5. Penerima pensiun tunjangan 6. Penerima gaji ke-13 lainnya yang diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2021. Aferous mengatakan, besaran gaji ke-13 sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau sesuai yang diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2021. Sesuai pengaturan yang diterima saat ini, katanya lagi. Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa gaji ke-13 diberikan saat tahun ajaran baru. THR dibayarkan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah, tutur Jokowi dalam konferensi pers di Malang yang diunggah di laman YouTube Sekretariat Presiden, tanggal 29 April tahun 2021. Sejarah gaji ke-13.
Dalam PMK 42/2021 disebutkan bahwa gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juni, jika belum dapat dibayarkan. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Melansir Harian Kompas, tanggal 6 November tahun 1969, gaji tambahan bagi para abdi negara sudah ada sejak 1969. Bahkan, di tahun itu pemerintah tidak hanya memberikan gaji ke-13 namun juga ke-14 sebagai pengganti hadiah lebaran yang dibayarkan pada November dan Desember. Gaji ke-13 kembali diberikan pada 1979 berdasarkan instruksi presiden yang dibayarkan pada Juni. Namun pada tahun 1980 sampai tahun 1982, gaji ke-13 tidak diberikan, dengan alasan pemerintah telah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan. Kemudian pada 1983, gaji ke-13 kembali diberikan kepada para PNS dan dibayarkan di awal Juli tahun itu. Tujuan awal diberikannya gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan para putra-putri abdi negara. Rincian besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021. Disadur dari kontan.co.id yang dikutip dari PMK nomor 42 PMK 05/2021, berikut daftar besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. 1. Gaji pokok. Gaji pokok adalah gaji pokok yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. Bagi calon PNS CPNS besaran gaji pokok dalam THR dan gaji ke-13 yakni hanya 80% dari gaji pokok PNS. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura uang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk tahun 2021, pemberian THR tanpa tunjangan kinerja. Gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan MKG.